لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda di rumah? Semoga kabarnya sehat selalu ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini bersama dengan Bunda Putri, Bunda akan menceritakan suatu kisah Rasulullah SAW. Kisahnya disebut dengan Isra Mi'raj. Ada yang tahu nggak? Atau ada yang pernah dengar apa itu ya Isra Mi'raj? Nah, di sini Bunda akan mengisahkan kisahnya. Diperhatikan ya. Jadi, Isra Mi'raj itu artinya adalah suatu perjalanan pada malam hari yang dilakukan oleh Rasulullah itu kan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Nah, di sini Rasulullah melakukan suatu perjalanan pada malam hari, ditempuh hanya dalam satu malam. Bayangin nak, di sini kan jauh dari Mekah ke Masjidil Aqsa, tepat di Palestina itu jauh banget jaraknya. Namun Rasulullah hanya menempuh waktu satu malam. Nah, karena ini adalah salah satu bentuk kekuasaan Allah. Nah, anak-anak bunda kebayang nggak bagaimana ya caranya Rasulullah menempuh perjalanan yang jauh itu hanya dalam satu malam? Nah, ternyata dalam kisahnya ketika itu Rasulullah SAW diberikan suatu kendaraan khusus dari Allah. Kendaraannya disebut dengan buraq. Ada yang pernah dengar nggak apa itu ya buraq? Nah, jadi buraq itu adalah suatu makhluk ciptaan Allah yang memang dikhususkan untuk dijadikan kendaraannya para nabi dan rasul. Nah, ini bunda ada gambarnya. Kurang lebih seperti ini nak. Jadi seperti kuda tapi memiliki sayap. Salah satu riwayat ada yang menyatakan seperti itu. Jadi ketika Rasulullah menaiki burung ini, Rasulullah bisa dibawa melaju melesat dengan cepat, secepat kilat, sehingga bisa menempuh perjalanan hanya dalam satu malam dari Mekah menuju Masjidil Aqsa. Gitu ya nak. Nah, ketika itu sesampainya Rasulullah di Masjidil Aqsa, Rasulullah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah Rasulullah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di Masjidil Aqsa, Rasulullah didampingi dengan malaikat Jibril. Rasulullah diajak naik ke atas langit untuk menemui Allah. Jadi di langit itu ada 7 lapis. Di situ Rasulullah menaiki satu persatu dari lapisan langit. Masya Allah ya. Selanjutnya pada langit pertama, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Di situ pun Nabi Adam menyapa Rasulullah dan memberikan salam serta sholawat. Lalu Rasulullah naik lagi ke langit berikutnya, langit kedua. Di langit kedua, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam. Selanjutnya, Rasulullah naik lagi menuju lapisan langit ketiga. Di lapisan langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Selanjutnya, Rasulullah naik lagi ke lapisan langit berikutnya, yaitu lapisan kelima. Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Selanjutnya naik lagi Rasulullah kepada lapisan berikutnya. Pada lapisan langit kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Setelah bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam, Rasulullah naik lagi ke lapisan langit keenam. Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Setelah itu, Rasulullah naik lagi ke lapisan ketujuh. Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah bertemu dengan beberapa nabi-nabi di 7 lapisan tersebut, Rasulullah didampingi dengan malaikat Jibril naik lagi ke lapisan langit teratas atau biasa disebut dengan Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha ya anak-anak? Apa coba? Nah, jadi Sidratul Muntaha ini adalah singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Sesampainya Rasulullah di Sidratul Muntaha, didampingi oleh malaikat Jibril, Rasulullah diajak berkeliling-keliling
Di sana Rasulullah melihat adanya surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dengan berbagai macam kenikmatannya, dan di sana juga Rasulullah ditunjukkan adanya neraka dengan penuh siksa yang menakutkan. Nah, di sana Rasulullah pun bertemu juga langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala melakukan suatu percakapan secara langsung. Di sana ternyata Allah memerintahkan kepada Rasul untuk menjalankan suatu perintah, yaitu perintah melaksanakan sholat. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk melaksanakan waktu sholat sebanyak 50 waktu. Nah, jadi awalnya Allah itu memerintahkan sholat itu selama 50 waktu dan Rasulullah menerimanya. Lalu Rasulullah turun lagi ke lapisan langit ke-7 dan lapisan langit ke-6. Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya, "Wahai Rasul, berapa waktu sholat yang telah Allah berikan kepada umatmu nanti?" Rasulullah menjawab 50 waktu. Di situ Nabi Musa alaihissalam memberikan usulan kepada Rasul, "Sepertinya umatmu tidak akan sanggup. Silakan kembali lagi kepada Allah untuk diminta keringanan agar diturunkan jumlah waktu sholatnya." Ketika itu Rasulullah mengiyakan arahan dari Nabi Musa alaihissalam. Lalu Rasulullah kembali lagi naik ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah bercakap lagi kepada Allah untuk diminta keringanan terkait dengan waktu sholat. Nah, ketika itu Allah sudah menetapkan diturunkan dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Ketika Rasulullah sudah mendapatkan perintah dari Allah untuk melaksanakan perintah sholat sebanyak 5 waktu, Rasulullah kembali ke bumi didampingi oleh malaikat Jibril dan kendaraannya lagi, yaitu Buraq. Turunlah Rasulullah dari Sidratul Muntaha menuju Masjidil Aqsa. Ketika itu Rasulullah diperintahkan untuk kembali lagi ke Mekah. Nah, sesampainya di Mekah, Rasulullah mulai mensyiarkan mengenai perintah sholat sebanyak 5 waktu kepada umat-umatnya, yang sampai pada saat ini sudah ditetapkan bahwasannya waktu sholat wajib kita sebanyak 5 waktu. Seperti itu kisah dari Isra Mi'raj. Dan jadi anak-anak bunda semuanya, Isra Mi'raj ini suatu perjalanan yang ditempuh oleh Rasulullah dengan waktu yang singkat, di mana Rasulullah mendapatkan suatu perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat sebanyak 5 waktu. Coba anak-anak bunda, tahu nggak nih apa aja dari sholat 5 waktu ini? Ikutin bunda bareng-bareng ya. Yang pertama ada sholat subuh, kedua ada sholat zuhur, ketiga ada sholat asar, keempat ada sholat maghrib, dan kelima ada sholat isya. Jadi anak-anak bunda sekarang sudah tahu kan bahwasannya sholat 5 waktu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Apabila kita ingin mendapatkan kasih sayangnya Allah dan dihadiahkan surga, maka kita harus menjalankan sholat 5 waktu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunda yakin anak-anak bunda di rumah senantiasa semangat dalam menjalankan sholat 5 waktu. Nah, sekarang anak-anak bunda sudah paham kan apa itu kisah dari Isra Mi'raj? Untuk anak-anak bunda yang sudah mendengarkan kisah ini, silakan untuk menceritakan kembali kepada ayah dan bunda di rumah. Dan jangan lupa untuk direkam ya anak-anak bunda. Nanti bunda tunggu ya videonya untuk dikirimkan ke grup kelas masing-masing. Cukup sekian video dari Bunda Novi, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa jaga kesehatan di rumah. Dan Bunda mohon maaf apabila ada kesalahan. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.